Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda, kebutuhan gizi saat hamil meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna, ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua kehamilan, konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein, contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3M, semoga bermanfaat. Tiada sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati, engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang memang. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sahabat obsesi dimanapun Anda berada, senang berjumpa dengan Anda dalam acara obsesi, obrolan sehat seputar hoki, yang mana disiarkan langsung dari ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Acara ini didukung oleh Bangsum Matra Selatan Babon. Dalam 1 jam mendatang kita akan membahas masalah-masalah
Kesehatan bersama saya Azhari dan Indra dengan tema dalam hari ini, episode kali ini kita membahas tema merangkul bumi mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil, sembari mengajak sahabat obsesi dimanapun berada sambil mengobrol santai sambil meminum teh atau kopi. Kami mengingatkan kembali bahwa peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana pasal atau bab 6 pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi, edukasi, dan cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan dan jaringannya. Pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan memuatkan puskesmas keliling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan selanjutnya melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif melalui obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti saat ini disiarkan melalui Facebook atau Instagram dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara live atau langsung. Baiklah, Pak Asari, di depan kita telah hadir pimpinan Puskes Muara Batun, Bapak Subianto SKM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada baiknya sebelum kita mulai obrolan ini, Bapak Subianto untuk menyapa sahabat sehat kita, pemirsa yang lagi di rumah maupun yang lagi menonton live streaming kita. Pada Bapak Subianto, kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di mana saja berada, di masa pandemik COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai air mengalir dengan sabun, menggunakan masker, social distancing atau menjaga jarak, konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat. Ya, baik. Mungkin benar Pak Subianto. Jadi kami mengingatkan kembali bahwa kita sama-sama menguatkan atau jangan kendor dengan masker. Beralih ini Pak Subianto. Kita dengar bahwa Pak Subianto dari Puskesmas Muara Batun, kalau mendengar Muara Batun, kenangan ya, Pak? Iya, di tahun 80 ini terkenal dengan Batok Batunnya. Namun sekarang identik dengan Pindang Burungnya. Tapi kita bukan membahas itu. Mungkin kita membahas nantinya tentang merangkul bumi. Tapi sebelum membahas topik, mungkin sahabat obsesi dimanapun mungkin bertanya-tanya tentang gambaran Puskesmas Muara Batun. Kira-kira anak bayinya Pak Subianto Di mana lokasinya, ya kan? Mungkin ada yang belum tahu. menjelaskan atau memberikan gambaran singkat tentang Puskesmas Muara Batun. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran tentang Puskesmas Muara Batun. Puskesmas Muara Batun itu sendiri berdiri di tahun 1980-an. Terletak di desa Muara Batun dengan jarak di kecamatan sekitar
40 menit atau 6 km, dengan jarak kabupaten sekitar 40 km, dengan daya tempuh 90 menit, dengan jarak ibu kota provinsi sekitar 45 menit, dengan daya tempuh juga 90-an menit. Sekarang sudah ada jalan tol yang membuat kami senang. Sekitar 2 kilo dari Puskesmas Muara Batur itu ada pintu tol yang di tengah, pintu tol Karangagung namanya. Letak Puskesmas Muara Batur atau batasan sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Rambutan, sebelah selatan dengan Kecamatan Sirapula Padang, sebelah utara sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah Ogan Ilir, sebelah Selatan, timur, barat, selatan, utara sudah Pak. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Pampangan. Berapa desa? Puskesmas Muara Batur punya wilayah pembinaan 12 desa dengan jumlah penduduk lebih kurang 23.119 jiwa, dengan rincian perempuan 11.078 jiwa, dengan laki-laki 11.941 jiwa. Puskesmas Muara Batur ini mempunyai geografis yang dikatakan sulit, dengan banyak perairan dibandingkan dengan daratan. Ya otomatis daya akses penduduk atau akses layanan kesehatan ini yang jelas berpengaruh dari capaian-capaian kami untuk program ada di Puskesmas. mengajukan pengadaan di Puskesmas ini. Ya, terima kasih Pak Subianto. Beralih ke tema kita untuk hari ini, merangkul ibu hamil. Kalau lihat tema merangkul ibu hamil seolah-olah mesra banget. Iya. Pak, mesra banget. Jadi ini ya tentunya sahabat obsesi kalau mau pengen tahu apa sih merangkul ibu hamil atau mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil, apa tujuannya, tentunya apa dasar Melatar belakangnya yang melatar belakangi menjadikan bahwa merangkul ibu hamil ini menjadikan inovasi di Puskesmas Muara Batur. Terima kasih. Kami mengambil tema atau inovatif merangkul bumil. Jadi kalau kita baca atau kita dengar merangkul itu benar katanya tadi mesra ya. Ya yang jelas mesra Pak. Ya. Kami juga senang melakukannya. Iya. Pak Subianto. Merangkul ibu hamil. Iya. Adapun yang telah kami lakukan itu sebenarnya kelas ibu hamil yang memacu kami untuk mengadakan merangkul ibu hamil tadi, terutama dengan adanya geografis dan geografis keadaan wilayah kerja Puskesmas Muara Batur yang agak sulit, dengan banyaknya perairan, dengan jangkauan yang jauh. Jadi apa yang telah kami lakukan selama ini dengan hasil pendataan, dengan hasil capaian, sehingga kami berprinsip atau memutuskan untuk mengadakan inovatif merangkul ibu hamil dengan
cara kelas ibu ke desa-desa bersama bidan desa. Itu dilakukan secara kontinu ya? Iya, itu kami lakukan secara kontinu. Untuk tahun ini kami coba mengadakan yang berbentuk tim dari puskesmas hanya 4 kali dalam setahun. Untuk bulan-bulan berikutnya atau yang tidak ada jadwal dari tim kami, itu ibu bidan desa yang melanjutkan atau pembinaan secara aktif. Selain program inovatif yang sudah Bapak Subianto laksanakan di Muara Batu, kegiatan yang lain yang sudah dilaksanakan apa Pak? Terhadap Ya, yang mendukung kegiatan. Oh, ya baik. Dan hasilnya ya? Itu yang Contoh. Kegiatan lain seperti kami tadi kelas ibu ya, sudah tuh posbindu. Ya. Dengan adanya posyandu ibu hamil dan anak balita, di tiap bulan kami akan melaksanakan itu dan tetap melaksanakan itu. Capaian cukup signifikan dengan adanya merangkul ibu hamil. Apa yang kami harapkan tercapai. Mungkin untuk selanjutnya Pak Subianto, ya tadi sudah dijelaskan bahwa merangkul ibu hamil, mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Tentunya ini memang kita sama-sama tahu ibu hamil ini periode emas, mulainya tahap awal 1000 hari pertama kelahiran, dan untuk menentukan masa-masa pertumbuhan tentunya SDM kita yang akan datang. Karena kita tahu persis bahwa dengan maraknya stunting, kita tidak mau masyarakat kita itu. Nah, selanjutnya mungkin kegiatan ini tidak akan mungkin kita berhasil oleh orang kesehatan saja. Tentunya perlu dukungan lintas sektoral. Nah, sejauh mana peran lintas sektoral dalam kegiatan ini? Terima kasih Pak. Saya sendiri telah membuktikan bahwa keaktifan lintas sektoral atau dukungan lintas sektoral ini cukup kuat, seperti Ibu camat kami selalu ikut di kelas ibu, posyandu, mengajak rekan-rekan yang kira-kira terlibat dari kegiatan itu. Dalam artian cukup didukung dengan lintas sektoral. Ya, tanpa dukungan mereka rasanya tidak akan mungkin selesai. Kita sama-sama tahu bahwa kesehatannya multi faktor, tidak akan selesai oleh orang kesehatan. Nah, untuk itu mungkin ya kalau tidak hanya lintas sektoral, mungkin yang perlu dukungan kita lintas sektoral, dalam internal juga perlu kekuatan kita. Nah, apakah ada tim khusus dalam, tadi sudah dibilangkan, sudah disampaikan oleh Pak Subianto bahwa membentuk tim. Apakah tim khusus ini internal atau ada wajah-wajah sampai tingkat kecamatan? Kalau yang dari puskesmas kami internal, seperti adanya dokter, petugas laboratorium, petugas imunisasi, petugas posyandu, kader kesehatan, itu yang dari internal. Kalau yang dari luar seperti Ibu camat tadi ya, dengan kawan-kawan seperti KB yang ikut di situ, selalu dia mendampingi kami. Kalau peran kader gimana? Kader cukup antusias, meskipun ya perlu saya sampaikan, kader ini boleh kita acukan jempol dengan kegiatan cuma 1 kali sebulan, tapi dia ikhlas dengan transportasi seadanya. Dia tetap patuh dan ikut aktif di dalam kegiatan posyandu yang sudah ada jadwal yang direncanakan. Tapi ini
setelah mendengar penjelasan dari Pak Subianto, kita pengen tahu sejak kapan nih Merangkul Bumil ini dilaksanakan di Puskesmas Muara Batu menjadi program inovatifnya. Merangkul Bumil sejak tahun 2020. 2020. Ya. Baru. Ya, 2020. Masih semangat. Karena kami evaluasi hasil kegiatan kami yang di Posyandu, yang di lapangan atau program SPM, ya sangat dibutuhkan untuk Merangkul Bumil ini dengan cara kelas ibu manfaatkan buku KIA yang cukup bagus dan kami tahu sendiri bermakna sekali bagi untuk kesehatan ibu hamil. Kembali tadi dengan peran serta lintas sektor, dukungan lintas sektor, tentunya juga peran serta masyarakatnya juga. Kita sama-sama tahu bahwa ibu hamil ini tidak, kalau kehamilan sudah trimester kedua, ketika baru tahu. Ya. Pada kehamilan trimester pertama, kadang-kadang ini jangankan kita orang di puskesmas bidan desa pun belum tentu bisa mendapatkan atau akses dengan ibu hamil. Banyak dukungan dengan kader atau masyarakat. Nah, kita punya deteksi risiko oleh masyarakat. Tentunya ini juga perlu mungkin ada gambaran dari Pak Subin sampai sejauh mana peran masyarakat umum, baik kepala desa atau perangkat-perangkatnya, baik Dasawisma kalau ada. Terima kasih Pak. Dengan adanya inovatif kami Merangkul Bumil, peran masyarakat ya cukup antusias karena selama ini tanpa kami lakukan kegiatan ibu hamil ini boleh dikatakan ya kurang ya, seperti ya makanan itu cuma kenyang baik, tapi gizinya tidak ada. Juga untuk menelan vitamin juga Fe itu kadang tuh untuk sebulan kapan kita lihat masih ada yang tersisa. Jadi dengan adanya inovatif Merangkul Bumil dengan pembinaan kami dari bulan ke bulan selalu disosialisasikan. Jadi ibu hamil sudah memahami sedikit banyak tentang kesehatan untuk menghadapi masa kelahiran. Iya. Berarti dengan kegiatan inovatif Merangkul Bumil ini di daerah wilayah kerja Puskesmas Muara Batu untuk angka ibu hamilnya banyak atau sedang atau bagaimana itu? Karena pasti ada pengaruhnya dengan adanya program inovatif Merangkul Bumil. Yang jelas dari bulan ke bulan itu menambah Pak. Apalagi jadi musim Covid ya mungkin. Ya biar musim Covid dengan adanya keaktifan dari peran lintas sektor tadi rami-rami kami ke desa itu, jadi ya masyarakat atau ibu hamilnya mempunyai niat untuk hadir di situ. Ibu hamil yang dia ingin tahu, dia mampu untuk melaksanakan kesehatan di rumah atau yang telah dapat yang kami sampaikan di setiap kunjungan kami. Ya berarti banyak ibu hamil meningkat. Ya selama ini mungkin ada yang acuh tak acuh ya. Mungkin pemeriksaannya cuma di bidan. Dengan adanya kelas ibu hamil dia rami-rami untuk mendapatkan penerapan tentang kesehatan, informasi terkait ibu hamil. Kesehatan. Tentunya didukung bidan desa. Itu pasti Pak. Dengan 12 desa semuanya sudah ada bidan desa. Namun untuk Poskesdes kami masih berharap dari Dinas Kesehatan masih ada 2 Poskesdes lagi atau Poskesdes desa yang belum terpenuhi untuk mendukung program Bapak Bupati kita 1 desa 1 Poskesdes. Kami masih ada 2 yang belum
terpenuhi, itulah Desa Muara Batun dengan Desa Lingkis. Insya Allah Pak. Jadi untuk 2021 kami mengharapkan itu. Tetap didukung. Soalnya kami pernah ikut Musren Des ya, kami selalu mengajukan untuk tanah hibah yang akan kita bangun atau dibangun oleh dana desa. Nah, kembali dengan Puskesdes, tentunya kita sama-sama tahu Puskesdes ini upaya kesehatan berbasis masyarakat. Harapan kita ada dukungan dari desa. Oleh karena ini bukan sarana jejaring atau jaringan dinas kesehatan, tapi ini UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi ada dukungan dari pemerintah desa. Tentunya mungkin ada yang perlu disampaikan pemerintah desa. Benar tadi melalui Musren Bang Des, kita dibawa ke mengusulkan. Tentu ada harapan lebih lanjut mungkin. Seperti yang telah saya ketahui, untuk Puskesdes sekarang ini cuma asal bangun Pak. Lokasi kadang itu tidak sesuai dengan keberuntukannya, seperti di belakang kuburan, kadang-kadang di belakang desa atau di. Maksud saya untuk selanjutnya Pak. Untuk selanjutnya. Ya. Harapan kita kepada pemerintah desa untuk dukungan supaya keterpenuhan atau terpenuhinya semua desa mendapat Puskesdes, adanya Puskesdes itu. Iya, kami mengharapkan kepada kepala desa atau pemerintah desa untuk mendukung kegiatan Puskesdes kesehatan ini yang di desa, seperti Puskesdes tadi. Kami 2 desa yang belum terpenuhi. Jadi kira-kira atau harapan kami semoga Bapak Kepala Desa dan pemerintah desa itu dapat memprioritaskan sarana itu di tahun 2021. Amin. Kembali ke topik Pak Subianto. Dalam inovasi merangkul ibu hamil ini, kegiatan utama mungkin ada kegiatan bentuk kegiatan seperti pemberian makanan tambahan pada ibu hamil atau deteksinya. Kira-kira bentuk kegiatan yang utama ini kira-kira bisa disampaikan oleh Pak Subianto yang ada di Puskesmas Muara Batun. Iya, baik. Kegiatan yang ada di Puskesmas Muara Batun untuk merangkul ibu hamil ini adalah seperti pembinaan tadi dengan cara memberikan EP dengan makanan tambahan, senam ibu hamil yang dilakukan rutin oleh ibu hamil yang telah mendapat kelas ibu hamil, masuk ke kelas ibu hamil. Iya, kelas ibu hamil tadi atau penyampaian dari tim kami tadi. Pengukuran nilai pengukuran nilai dilakukan. Ya, Pak Indra, ada. Kita ketahui ya, berarti dengan program inovatif yang ada terkait merangkul ibu hamil ini, adanya ibu hamil atau banyaknya ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Muara Batun. Dengan harapan, kita ketahui ibu hamil ini terkadang pas mau melahirkan baru mereka intensif untuk meriksakan kehamilannya. Semestinya mereka dari awal kehamilan mereka sudah rajin untuk meriksakan kehamilan. Jadi janin yang ada dalam tubuh ibu hamil bisa mulai kehamilan trimester pertama sudah teratasi. Masa tidak ada, ibaratnya itu pas melahirkan diharapkan tidak ada kecacatan atau kekurangan. Kekurangan gizi kita sama-sama. Kalau ibu hamil kan mungkin bisa lahirnya BBLR, kekurangan berat badan. Mungkin Pak Subianto kira-kira
Begitu. Dan juga sebagai Iya. tambahan ini, Pak Azhari, Pak Subianto, mungkin juga selalu diingatkan pada ibu hamil untuk terkait kepesertaan mereka BPJS-nya ya Pak ya. Terkadang di pas mereka melahirkan baru ngeh, oh mereka tidak mempunyai BPJS, dan bagaimana waktu melahirkan dan Kalau persalinan normal aman-aman saja. aman-aman saja. Tetapi ketika dia ada permasalahan pada kelahirannya, nanti kita ketahui pelayanan kesehatan semuanya ada aturan kayak gitu. Jadi kita harapkan dari ibu hamil itu sendiri dia mempunyai pengetahuan untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka melahirkan pas mereka akan melahirkan, ya minimal mereka mempunyai kartu jaminan. Nah, bagaimana mempunyai kartu jaminan? Mereka update update KTP. Nanti ketika mereka tidak dianggap dan tidak mampu di wilayah puskesmas atau kecamatan ataupun desa, nanti melalui kepala desa dan berserta camat untuk didaftarkan ke dinas sosial. Di samping itu mungkin Pak Hendra juga yang namanya ibu hamil di program kita kan ada jaminan persalinan. Iya, jaminan persalinan. Ya. Tentunya ada RTK-nya rumah tunggu kelahiran bisa dimanfaatkan kan. Sayang ibu. Nah, sekarang dengan rumah tunggu kelahiran, gimana? Kalau di wilayah Muara Batu perkembangan persalinannya atau bentuk-bentuk, kan kita sudah ada inovasi bahwa akan menjemput ibu hamil untuk melahirkan di Paskes. Betul. Nah, dengan RTK-nya juga mungkin ada gambaran dengan memanfaatkan RTK-nya. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab yang tentang BPJS tadi ya. Iya. Dengan adanya kelas ibu hamil ini, Pak Indra, Disampaikan ya Pak ya. ya, di dalam melakukan kelas ibu hamil, kami selalu mendata apakah ibu hamil ini Punya kartu jaminan. kelahirannya punya kartu jaminan atau tidak. Itu sudah kami lakukan semenjak dari semester pertama ya. Pernah juga ada pengalaman kemarin pas nak melahirkan, BPJS-nya itu bukan wilayah Puskesmas Muara Batu, masuk daftar di Palembang. Jadi kami suruh untuk kembali untuk ngurus, kalau memang nak melahirkan di Muara Batu, silakan urus BPJS-nya terlebih dahulu. Pindah Paskes. Iya, pindah Paskes. Jadi di dalam kelas ibu hamil kami banyak mendapat atau menjaring kira-kira untuk kebutuhan atau keperluan ibu hamil setelah mendekati kelahiran. Yang Pak Asari tadi tentang rumah tunggu kelahiran. Kami ada punya satu rumah tunggu kelahiran yang tidak salah MOU-kan oleh Bapak Gubernur ya, yang di Desa Sukadarma. Sampai sekarang masih jalan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat dan ibu hamil di sekitar situ. Untuk yang kelahiran di puskesmas, Pak, kami kemarin sudah meninjau puskesmas kami yang puskesmasnya rawat jalan, lokasinya yang sempit ya, sudah tuh bangunan yang kecil. Jadi untuk persalinan di puskesmas itu belum begitu memuaskan. Iya, jadi kemarin kan Bapak Asari sendiri telah meninjau. Untuk kedepannya kami berharap supaya Dinas Kesehatan atau pemerintah Kabupaten Oki ini dapat membangun tempat persalinan atau ruang KIAKB di Puskesmas Robaton sekalian dengan UGD. Jadi kami kalau sudah ada itu, kami bisa melaksanakan kegiatan selama 24 jam, Pak. Iya, memang benar Pak Subianto bahwa Dinas Kesehatan sudah berkomitmen untuk memenuhi seluruh fasilitas yang ada di puskesmas, termasuk ruang
ruang persalinan. Nah, semoga nantinya ke depan ini bisa berhasil. Mungkin untuk saat ini kita break dulu. Kita dengarkan, sahabat obsesi sekalian, kita dengarkan lantunan musik yang akan dibawakan oleh Zulfa. Salam sehat. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Kau katakan kuasa dan dalam kecolongan rasa yang membara rasa bersama lagi. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Semua kata rindumu semakin membuatku ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini gentaran kata untukmu dan telah hembur atasmu. Takkan ku lepas selamanya. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam obrolan obsesi yang membahas masalah merangkul ibu hamil atau mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil, di mana acara ini didukung oleh Bang Sumsel Bubble. Pak Subianto, tentunya suatu kegiatan inovasi ini tidak selamanya berjalan mulus. Tidak selamanya berjalan mulus. Mungkin ada hambatan atau kendala. Namun sebelum itu ada beberapa hal mungkin yang perlu perlu penjelasan atau kita bahas bersama mungkin.
kira-kira kita sudah sejauh ini cerita merangkul ibu hamil, cerita tema merangkul ibu hamil atau kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Kira-kira apa menurut Pak Subianto, apa yang penyebab terjadinya KEK ini, KEK bahasa kami KEK, kekurangan energi kronis, apa penyebabnya dan apa akibatnya tentunya pada bumil ibu hamil atau Terima kasih Pak Asyari. Itu dengan adanya merangkul bumil, yang jelas makna di dalam arti kata itu, itulah yang kami dapat, itulah yang kami temui, dapat terciptanya atau inovasi kami merangkul bumil karena dari pendataan, dari hasil kegiatan kami yang selama ini, jadi banyak pengetahuan ibu hamil itu kurang tentang kesehatan. Ketemu ibu hamil seperti memanfaatkan vitamin dan makanan seimbang tadi yang dikatakan asal kenyang, tapi tidak bergizi. Sesudah itu dengan adanya geografis ini, jadi ibu hamil untuk kelayanan ke puskesmas atau tempat pelayanan itu punya hambatan. Sepertinya di wilayah Puskesmas Morabatun ini banyak perairan. Itu juga kendala dengan adanya iklim ya. Kalau di musim panas ada kendala, di musim hujan itu juga banyak kendala. Jadi kami bolehlah dikatakan jemput bola untuk mendapatkan data ibu hamil atau pelayanan ibu hamil ini supaya ibu hamil untuk kelahirannya nanti dapat baik dan sempurna. Mungkin ada kegiatan kunjungan rumah? Ada Pak. Itu yang dilihat ibu hamil yang tidak pernah datang itu dikunjungi rumah oleh bidan desa atau tim apa permasalahan dan penyebab sehingga ibu hamil itu tidak bisa datang, apakah sakit atau memang di perdesaan itu kan banyak mitos Pak. Iya, jadi itu masih berjalan ya, kepercayaan terhadap kebudayaan apa ya? Ya, itu masih berangsur-angsur kita untuk supaya dia akan yakin bahwa tempat kesehatan itu adalah yang terbaik. Ya, dilanjut mungkin yang tadi kira-kira sejauh pelaksanaan kegiatan merangkul bumil walaupun masih bersemangat tahun 2020 masih bersemangat, tentunya pernah ada hambatan kendala dalam pelaksanaannya. Pak Subin. Kalau dikatakan 2020 itu cuma kami revolusinya. Tapi kegiatan untuk merangkul bumil ini sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada. Jadi karena kemarin di 2020 dipinta oleh Dinas Kesehatan untuk inovatif sehingga kami dapat menyampaikan atau punya inovatif tentang ibu hamil adalah merangkul bumil. Secara kegiatannya kegiatan sudah lama? Iya Pak. Tadi ditanyakan masalah hambatan. Ya banyak sekali itu masalah hambatan seperti tadi ya masalah geografis ya. Ya. Banyak yang di pematang sawah. Banyak di lebak-lebak ya. Jadi saya sendiri kemarin asik ya naik ketek rame-rame sama tim ke Posyandu, ke sekolah di daerah yang di pematang sawah itu Pak. Ya, berkaitan dengan kekurangan energi kronis pada ibu dan tentunya dampaknya timbul. Sejauh ini kira-kira sudah pernah dianalisis
analisa oleh Pak Suti, apa kira-kira dampak yang kelihatan walaupun sementara ini? Iya, yang bermanfaat atau yang Dampak. Terima kasih ya. Dampak yang kami peroleh atau kami dapatkan Dampak KIK. tentang Dampak terhadap merangkul ibu hamil ini atau kelas ibu ini, yang jelas antusias ibu hamil. Dampak itunya Pak, dampak KIK, kekurangan energi kronisnya pada ibu hamil. Oh, tidak ada. untuk sementara Untuk sementara ini terlihat, ya? dengan adanya kelas ibu hamil ini, jadi KIK kami Belum terlihat ya. belum terlihat atau ada peningkatan perbaikan di status anak. Berarti begini Pak Zari. Ketika program merangkul ibu hamil ini sudah dengan bekerja sama dengan lintas sektor, berarti kegiatan merangkul ibu hamil ini sudah tersosialisasi di masyarakat. Iya. Memang Bagaimana respon masyarakat ataupun dari keluarga yang ibu hamil terhadap kegiatan merangkul ibu hamil? Responnya Pak? iya, Untuk saat ini. cukup antusias. Terbukti waktu saya ikut kelas ibu hamil ini, suami ibu yang mengantarkan ibunya pergi ke tempat kelas ibu hamil. mungkin oleh karena masih baru, Iya. masih hangat-hangat, dan belum bisa dievaluasi secara outcome, Iya. baru output dia peningkatan Data sasaran. peningkatan kehadirannya mungkin. Iya. Nah, mungkin kalau boleh tahu juga Pak Subianto, sejauh ini kira-kira berkaitan dengan KIK juga, tingkat anemis ibu hamil ini pernah ada gambaran? Dengan adanya pembinaan kami ke posyandu atau ke kelas ibu, nampaknya untuk KIK ini kurang, Pak. Kurang. Ya, atau ada Melalui pemberian makan tambahan juga? Iya. Mungkin Pak Indra, Di kelas ibu hamil ada buku KIA juga kan Pak ya? Iya, yang itu. harus harus diketahui oleh ibu hamil. Iya, itu salah satunya syarat wajib Ya. ibu hamil punya buku KIA, karena di dalamnya cukup bagus tentang Sebagai bacaan. Iya, tentang pengetahuan ibu hamil selama kehamilannya. Jadi buku ini sangat bermanfaat dan isinya cukup baik tentang mulai hamil, kelahiran atau kelanjutan kehidupan anak selama 5 tahun ya. Berarti di kelas ibu hamil itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil terkait buku KIA ini, berarti dikasih pertanyaan-pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan kecil ya Pak terhadap diskusi ya? diskusi kayak gitu. Pembahasan di Iya, itu dengan adanya ibu hamil memegang buku ini masing-masing, jadi dia bisa membaca atau memahami, sehingga waktu di kelas ibu hamil kami dengan ibu-ibu ini tukar pikiran ya, tukar pendapat, tukar pengetahuan yang telah didapat dari buku ini ya. Buku KIA. Iya, buku KIA ini. Jadi bermanfaat sekali. Ya, baik. Sahabat obsesi dimanapun berada, ini memang salah satu bentuk, salah satu instrumen, salah satu alat di puskesmas bagi ibu hamil sampai balita 5 tahun. Ya. Di mana dalam buku ini bukan hanya pencatatan, bukan hanya mencatat status kehamilannya, tapi juga ada bentuk-bentuk penyuluhan apa yang sebaiknya ibu hamil konsumsi, bagaimana memeriksakan ibu hamil di kesehatan, bagaimana ibu hamil mendeteksi kehamilan secara individu, apakah saya ini risiko atau tidak, di sini ada. Demikian juga dengan melahirkan, kelahirannya mau di mana kelahirannya ada di sini, risiko atau tidak kita
bisa deteksi. Selanjutnya setelah dari hamil melahirkan menjadi sampai kelahiran, untuk status perkembangan kesehatan bayi juga ada di buku. Di sini ada catatannya dan bagaimana cara-caranya supaya anak atau bayi kita menjadi sehat dan kuat. Di sini ada bahan penjelasannya sampai ke balita. Mungkin itu tambahan dari kita. Mungkin Pak Endra tadi sudah disampaikan mulai dari apa yang melatar belakangi adanya geografis puskesmas, sampai inovasi ini, sampai adanya sampai timbulnya program inovatif ini. Harapan-harapan yang ingin disampaikan Pak terkait program inovasi ini biar berjalan dan pengetahuan masyarakat semakin bertambah terkait ini sehingga kita mengurangi tingkat resiko kematian ataupun kecacatan pada anak bayi terlahir. Harapannya Pak untuk ke depan. Harapan ke depan Ya. Untuk meningkatkan pelayanan ibu hamil ini yang lebih baik, kami berharap kalau selama ini cuma dari dinas kita yang ada mendukung, kami berharap untuk dari pemerintah desa atau masyarakat yang bisa Secara bersama-sama mendukung bersama-sama kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil di wilayah di area kerja Puskesmas Muara Batun. ya. Sejauh ini kira-kira prestasi puskesmas sampai belum kita. Ya, terima kasih. Puskesmas ini berdiri sekitar tahun 80-an ya. Jadi di akhir-akhir ini sekitar 5 tahun terakhir kami telah mendapatkan suatu penghargaan ya. Penghargaan tenaga atau prestasi yang telah didapat oleh petugas kesehatan kami. Salah satunya adalah juara 1 puskesmas terbaik dan bersih di tahun 2015. 5 tahun ya. 5 tahun. Juara 1 klinik KB. Nah, kami juga mendapat juara 1 klinik KB 2016. Juara 2 nakes perawat gigi untuk tingkat kabupaten 2016 juga. Juara teladan tingkat 2 gizi ya di 2017. Jurin teladan juga di 2017 tingkat 2. Akreditasi puskesmas yang lagi populer ya. Bukan populer, diharuskan dan kami juga telah melanjutkan dari pembinaan atau pendampingan dari Dinas Kesehatan sehingga 2018 Puskesmas Muara Batun mendapat predikat Madya. Alhamdulillah. Juara 1 Kabupaten dan Provinsi Dokter Gigi Teladan di 2019. Ya. Juara 2 Nakes Teladan Perawat tahun 2019. Wah, banyak prestasi Ya, yang cukup sudah dicapai oleh Puskesmas Muara Batun. banyak ya. Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa baik eksternal maupun internal, salah satu internal perlu kekompakan. Kiat-kiat Pak Subianto untuk menjadikan Puskesmas Muara Batun kompak dalam kerja atau teamworknya berhasil. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Subianto? Perlu diketahui dan saya sampaikan, saya memimpin Puskesmas Muara Batun ini adalah yang kedua. Terakhir saya di 2015 terakhir dan pindah ke dinas. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan tugas kembali untuk membina Puskesmas Muara Batun yang kedua kalinya. Ini berjalan 3 bulan lebih. Insya Allah
dari permasalahan yang kami hadapi di Puskesmas Muara Batu ini tidak terlalu jadi penghalang ya. Untuk kiat-kiat kami di mengerjakan kegiatan di Puskesmas, salah satunya adalah kekompakan. Jadi kami kompak, solid untuk mengerjakan tugas ini sebagai kewajiban kami untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Sama-sama bekerja. Perlu diketahui untuk menjaga kekompakan tadi, kami setiap kali habis kegiatan ke lapangan, baik di dalam gedung atau di luar gedung, kami selalu mengevaluasi hasil dari kegiatan itu dari hari, minggu, juga bulan. Jadi sehingga apa permasalahan kami dapat diselesaikan dengan secepatnya, Mas. Jadi kekompakan kami adalah musyawarah dan mufakat. Mulai dari rencana, pelaksanaan sampai evaluasi. Iya. Terima kasih Pak Subianto. Sahabat prosesi dimanapun berada, untuk sementara ya kita saksikan tidak dulu sesi ini, kita saksikan video tutorial tentang gizi ibu hamil. Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda kebutuhan gizi saat hamil meningkat? Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna, ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua kehamilan, konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein, contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3M, semoga bermanfaat. Sahabat sehat dimanapun berada, tidak terasa 1 jam kita membahas bersama-sama tentang merangkul ibu hamil atau mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil bersama narasumber kita
Pak Subianto. Tentunya waktulah mungkin yang membatasi kita. Untuk selanjutnya, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dari sahabat sehat semuanya. Bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe Obsesi tayang Senin dan Rabu pukul 9 di IG, Facebook, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Untuk selanjutnya kami undur diri. Saya Azhari, Saya Indra, bersama narasumber Subianto SKM mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masih adakah separuh hatiku yang ku berikan hanya padamu? Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Masih adakah separuh janjiku yang ku berikan hanya padamu? Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Andai ku dapat memutar waktu, semuanya takkan terjadi. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku